Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu kembali. Hari ini materinya cukup unik ya, karena materi ini tentu adalah materi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Saya nyari di YouTube juga nggak ada yang dari Kristen. Jadi materi ini adalah eksklusif punyanya ASH, gitu, punyanya S, gitu. Nah, materi ini adalah materi yang sebenarnya cukup menarik, yang harus gereja dan di persekutuan atau di acara terluput dan padahal ini sebenarnya menarik. Karena kalau kita belajar materi hari ini adalah sebuah pintu sebenarnya. Sebuah pintu bagi kita untuk memiliki keyakinan yang kuat terhadap Alkitab kita. Begitu. Nah, saudara sepupu kita itu kan selalu menyerang kita itu masalah keaslian Alkitab kita. Dan kita kini sering ragu-ragu, apalagi Pak Franky sudah ikut materi sudah ikut seminar mengenai Alkitab. Dan mungkin teman-teman ini banyak membaca Alkitab, sudah banyak membaca Alkitab dan membaca perdebatan-perdebatan yang ada di sana. Dan kita kemudian sampai pada satu titik betapa Alkitab ini sekarang menjadi sebuah hal yang cukup banyak penafsirannya yang bermacam-macam. Itu membingungkan. Sehingga akhirnya kita sampai pada kesimpulan sederhana sebenarnya. Seolah-olah Alkitab ini adalah sebuah hal yang kurang bisa dipercaya otoritasnya begitu. Nah, ini pembelajaran hari ini adalah sebuah pintu ya, sebuah pintu saja untuk kita nanti masuk ke dalam hal yang lebih dalam lagi, melangkah lebih dalam lagi, mengeksplor kebenaran Alkitab. Nah, ini perlu saya ajarkan di awal, perlu saya beritahu di awal. Mengapa? Karena dengan kita melihat kebenaran ini, nanti kita akan tahu bagaimana posisi kitab suci saudara sepupu kita itu di hadapan kitab suci kita. Sehingga kita sudah tidak ragu lagi, kita ada keraguan pandang Alkitab. Begitu. Oke ya, saya akan mulai dulu ya. Bapak Ibu semua, saya persembahkan acara ini. Saya hanya menyampaikan materi ini di sini, belum pernah menyampaikan materi ini di tempat yang lain. Maka saya belajarnya cukup cukup ya. Oke. Hal yang cukup pembelajaran Asbabul Kafi. Oke, sebentar. Saya masih belum sempurna. Kelihatan ya. Hikayat Asbabul Kafi. Membacanya Asbab Al-Kafi. Karena ini bahasa Arab, membacanya Hikayat Asbabul Kafi. Gitu ya. Nah, apa Asbabul Kafi ini? Asbabul Kafi ini adalah sebuah kisah tentang 7 pemuda yang tidur. Nah, kalau kita melihat dari sisi sejarah, itu ada penemuannya itu. Itu saya lihatkan inskripsinya ya. Inskripsinya itu Cave of the Seven Sleeper, itu adalah petunjuk bahwa ini adalah gua tempat pemuda-pemuda yang tidur. Penidur yang 7, jumlahnya 7. Nah, itu dari Byzantine Tombs, gua di Byzantium, one mention in the Quran, maksudnya disebutkan di dalam Quran in the story of the seven sleeper. Itu merupakan penegas bahwa ini adalah tempat yang cukup historis karena disebutkan di Quran. Nah, sebagai cerita mengenai seven sleeper. Nah, saya mesti memberitahu lebih dulu ya, memberitahu di awal dulu bahwa tempat yang namanya Al-Kahfi itu adalah tempat yang sangat monumental untuk orang Islam, untuk teman kita yang Muslim. Mereka sangat mengagungkan sekali kisah mengenai 7 pemuda yang tidur ini. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah kisah yang luar biasa. Gitu. Karena Al-Kahfi sendiri menjadi bagian dari satu ayat Al-Quran yang disebut Al-Kahfi. Al-Kahfi ya, itu ayat yang ke-18 gitu ya. Ada di juz berapa ya? Juz 30 kalau enggak salah. Juz 23 atau 30 saya lupa ya. Pokoknya itu ada di ayat yang ke-18. Jadi Al-Kahfi itu surah 18.
itu merupakan surah yang berdiri sendiri. Dan di situ diceritakan walaupun tidak selengkap yang saya ceritakan hari ini, begitu ya. Tetapi di situ diceritakan pokok-pokok mengenai kisah 7 pemuda yang tidur. Dan kisah ini begitu luar biasa. Mari saya perlihatkan. Betapa luar biasanya kisah mengenai 7 pemuda yang tidur itu bagi teman-teman kita yang muslim. Nah, ini. Ya. Itu yang di sebelah kiri itu adalah gambaran surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi 18, gitu ya. Nah, ini saya mesti perlihatkan dulu 5 keutamaan surat Al-Kahfi yang harus dibaca tiap malam Jumat sebenarnya, yaitu atau tiap Jumat, artinya malam Jumat. Nah, apa itu? Hari Jumat bagi umat Islam merupakan hari yang paling istimewa dan banyak keberkahan di dalamnya. Karena itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat, ya. Kamis malam itu kan sudah masuk Jumat, gitu ya. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan sejumlah sahabatnya menyebutkan sejumlah keutamaan atau speciality hanya membaca ya surat Al-Kahfi tiap Jumat. Yang pertama, bisa diampuni semua dosa, keren ya. Bisa diberikan cahaya hingga Ka'bah, gitu. Jadi mendapatkan cahaya. Maka kalau teman-teman melihat itu ada gambar-gambar di dalam Islam ketika ada orang membaca surat Al-Quran dibuka, kemudian ada sinar, itu adalah cahaya, nur dari Ka'bah. Nah, muncul cahaya hingga Jumat berikutnya. Artinya, cahaya itu tinggal di dalam hidup siapapun yang membaca surat Al-Kahfi, dipercaya membaca surat Al-Kahfi akan ada cahaya di dalam dirinya yang akan bertahan sampai Jumat berikutnya. Jadi ikut-ikutan jadi orang yang bercahaya gitu ya. Nah, surat Al-Kahfi sendiri menjadi cahaya di hari kiamat. Wow, keren. Jadi surat Al-Kahfi sendiri itu adalah cahaya buat hari kiamat. Maka penting sekali membaca surat Al-Kahfi. Dan surat Al-Kahfi itu membuat kita dipelihara dari fitnah Dajjal. Nah, jadi dari 5 keutamaan ini adalah keutamaan yang luar biasa. Gitu. Dan hadis Nabi-nya berkata, ini hadis sahih ya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia dipelihara selama 8 hari dari segala fitnah. Dan jika Dajjal keluar, maka ia dipelihara dari fitnahnya. Ini surat yang luar biasa, saudara-saudara ya. Kalau teman-teman kita banyak ketika ngomong malam Jumat itu adalah sunnah Rasul, itu sebenarnya itu sebenarnya sebuah hal yang masih debatable, gitu ya. Debatable artinya ya masa sih harus sunnah Rasul harus tiap hari malam Jumat saja, begitu. Nah, justru yang penting adalah ketika malam Jumat, pokoknya tiap hari Jumat ya, mulai dari Kamis malam sampai hari Jumat itu, orang yang muslim yang kafah harus membaca surat Al-Kahfi. Itu harus dibaca karena keutamaannya cukup banyak ini. Jadi kita bisa melihat ya, surat Al-Kahfi ini adalah surat yang luar biasa di dalam Al-Qur'an teman kita, ya. Ayat itu merupakan bagian yang paling penting. Nah, sekarang kita akan melihat surat Al-Kahfinya, ya. Ini surat Al-Kahfi 18 ya. Ya, kira-kira watah sahubun aikasa wahum rakudu, oke ya, yang artinya dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami membalik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Jadi saya ceritakan lebih dulu ya, mengapa ada apa sih dengan kisah Al-Kahfi ini. Al-Kahfi ini adalah sebuah kisah di mana ada 7 orang pemuda yang kemudian dia dikejar-kejar oleh penguasa pada saat itu, kemudian mereka bersembunyi di gua. Menurut Al-Quran ini bersama-sama dengan anjingnya. Inilah dari ayat inilah sebenarnya, makanya sebenarnya orang Islam itu sebenarnya boleh memelihara anjing, itu boleh. Makanya kalau kita lihat di Timur Tengah sana ada orang-orang syekh-syekh itu memelihara anjing itu berdasarkan surat ini, gitu ya. Dia pelihara itu sama anjingnya. Dan ternyata di gua hari begitu mereka keluar, kondisinya udah berubah semuanya. Nah, begitu ya, kira-kira yang terjadi. Maka surat ini menyatakan bahwa dan kamu mengira mereka itu bangun di dalam gua itu bangun padahal mereka tidur.
Nah, apa yang dilakukan oleh Allah? Kami membalik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Jadi sama Allah memang dibalik-balik supaya merata gitu, supaya pengawetannya merata. Ya, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua, menjaga di depan pintu. Nah, kira-kira seperti itu bunyi ayat yang ke-18 ini. Jadi kisah ini adalah kisah yang cukup menarik. Ya, hikayat Al-Kahfi ini adalah bukti kebesaran Allah. Walaupun menurut teman-teman kita yang Muslim, ini ambilnya dari buku-buku Muslim ya. Menurut logika, ya ingat ya, sekali lagi menurut logika, kejadian ini tidak mungkin bisa berlangsung. Tidak mungkin bisa berlangsung karena ini kejadian unik sekali. Ini kejadian di luar akal manusia. Gitu. Tapi oke lah. Itu di bukunya teman-teman kita yang Muslim ya. Nah, ternyata waktu terjadinya menurut tafsir Islam itu ada dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 130 sebelum Masehi. Ada yang berpendapat terjadi pada tahun 97 Masehi. Nanti kita akan melihat ini bedanya kedua itu. Ya. Nah, menurut teman-teman kita yang Muslim, 7 pemuda itu namanya adalah Castunus, Martinus, Maxalmena, Danimus, Bairunus, Tamlika, Yadbunus. Gitu ya. Jumlah pemuda itu memang terjadi perdebatan. Itu tertulis di ayat yang ke-22. Sayakuluna salah satu rabihum kalbuhum wa yakuluna kam satu sadisuhum. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, kul, ya. Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka dan tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal itu kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka. Artinya di ayat yang ke-22, sudahlah, tidak usah diperdebatkan jumlah mereka berapa. Ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 5, ada yang ngomong 7. Nah, udah nggak usah bertengkar. Udah, artinya udah nggak usah tahu lah. Ya, nggak usah menimbulkan pertengkaran. Ya udah, cukup ya kamu imani gitu aja ya. Ya bahwa peristiwa itu ada. Jadi di dalam Al-Qur'an sendiri jumlahnya tidak tepat, tidak pas jumlahnya berapa. Ada perdebatan begitu ya. Dan memang ada perdebatan. Nah, sekarang mengenai lokasi kejadiannya. Nah, corpus location-nya ya. Ada satu pendapat menyatakan di kota Efesus. Mengapa di kota Efesus? Karena mereka berasal dari Efesus. Para pemuda itu berasal dari Efesus. Tidak mungkin mereka lari jauh-jauh dari situ. Gitu ya. Nah, kemudian pendapat kedua, mungkin mereka ada di Gua Kasium di daerah Damaskus, Suriah. Mereka melarikan diri sampai Suriah. Ada yang berpendapat, oh tidak. Gua yang benar adalah Gua Al-Batra di Palestina. Kemudian ada yang berkata, oh tidak, itu guanya di wilayah Skandinavia, di Eropa Utara. Jadi ada 5 pendapat ya. Nah, yang paling banyak dan yang tadi saya tunjukkan, gambarnya itu tadi, adalah Gua Rajib di wilayah Aman, Yordania. Dan inilah yang sampai sekarang diakui. Jadi saya mau bilang, bukti bahwa peristiwa Al-Kahfi ini pernah terjadi, karena mereka meyakini bahwa gua itu ada di Aman, Yordania. Aman itu bukan hanya guanya saja, tetapi di sini juga konon katanya ditemukan kuburan yang saling berhadapan jumlahnya 7, dan di depan ada patung anjing, gitu ya, dan sebuah patung anjing. Nah, dari sini teman-teman kita yang Muslim lantas berkata, inilah bukti kebenaran Al-Quran. Karena peristiwa Al-Kahfi tidak dicatat di kitab-kitab yang lain. Hanya Al-Quran lah yang mencatat dan ternyata ditemukan buktinya di wilayah Aman, Yordania. Oke, masih ingat ya? Tadi ada perdebatan di jumlah. Ya, kemudian nanti kita akan melihat tahun-tahunnya. Ya, oke. Kita mulai dari melihat tahun. Kalau orang berpendapat bahwa tahun ketika terjadi peristiwa Al-Kahfi itu tahun 130,
Berarti pada saat itu dunia atau dunia di daerah Timur Tengah sedang dijajah oleh Yunani. Yunani. Tetapi ketika peristiwanya terjadi tahun 97, maka dia dijajah Romawi. Nah, ini menimbulkan pertentangan. Mengapa ada banyak orang percaya bahwa ini adalah jajahannya Yunani? Karena hanya orang Yunani lah yang memiliki berhala. Mengapa 7 pemuda itu tadi dikejar-kejar sama penguasa? Karena tidak mau menyembah dewa-dewanya penguasa. Nah, penguasa yang punya dewa pada saat itu Yunani. Tetapi masalahnya, kalau dipaksakan tahunnya ini, maka 390 tahun setelah ini, itu justru jatuh di tahun 200. Gitu ya, tahun 200 Masehi. Dan pada tahun 200 Masehi, itu kerajaan Romawi itu masih kejam-kejamnya juga kepada orang yang beragama pada saat itu. Nanti saya sebelum sebutkan agamanya ya, belum sebutkan agamanya. Jadi kita belajar juga. Nah, bagaimana kalau kejadiannya di Romawi di tahun ini? Secara tahun benar, karena setelah ditambah 309, ini munculnya akan jadi tahun 400. Tahun 400, kerajaan Romawi sudah mulai longgar terhadap kegiatan beragama. Begitu ya. Tetapi masalahnya ada problem ini di sini. Di sini orang Romawi itu tidak terlalu menekankan orang menyembah kepada berhala. Orang Romawi nggak punya berhala, orang Romawi itu punya kaisar. Nah, kaisar itulah yang dibuatkan patung. Begitu. Jadi orang Romawi sama orang Yunani cara pandang agamanya berbeda. Orang Yunani lebih banyak ke berhala, ya Zeus gitu ya, dewa-dewa Zeus dan lain-lain. Sementara orang Romawi ya ada, tetapi tidak banyak. Justru Romawi sendiri sangat mengagungkan kaisar. Nah, ini masalah. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua adalah nama. Nah, mari kita lihat. Di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan nama, tetapi mereka mencari-cari namanya yang muncul ini nih. Castunus, Martinus, Maxalmena, Danimus, Baurunus, Tamlika, dan Yadbunus. Kita kalau melihat ada kata us di sini, itu pasti nama-nama ini nama-nama Yunani. Atau nama orang Romawi, bisa jadi. Justinus, Agustinus, begitu ya, nama-nama itu. Itu karena kalau nggak nama Yunani, nama Romawi. Masalahnya di sini tidak ada satupun yang bernama Arab. Artinya kejadian Al-Kahfi ini, kejadiannya bangsa Arab belum berkembang. Bahasa Arab pun juga belum berkembang. Pertanyaannya adalah, mereka ini, 7 pemuda ini, agamanya apa? Nah, ini problem. Karena kalau dari melihat nama dan melihat kejadian, seharusnya orang-orang ini, 7 pemuda ini, agamanya adalah Kristen. Ya kan? Kristen. Karena Islam belum ada. Ya, coba dilihat dari nama. Nah, tetapi kalau mengikuti yang tahun 130, ini agamanya Yahudi karena Kristen Tuhan Yesus belum lahir. Permasalahannya adalah ketika orang-orang Yunani, ya, orang-orang Yunani itu menjajah Israel, mereka tidak terlalu bermasalah dengan orang-orang Yahudi dan sampai ngejar-ngejar, enggak, justru kekejaman itu terjadi di Romawi. Jadi ini terjadi carut-marut sejarah kalau memang menggunakan, memaksakan bahwa ini adalah kisah-kisah atau hikayat orang-orang yang beragama Islam. Tidak mungkin, karena dari nama dan dari tahun, Islam itu belum ada. Begitu. Nah, jadi sampai sekarang, teman-teman kita yang Muslim hanya menganggap mereka itu menyembah Tuhan yang Esa. Begitu. Nah, si 7 pemuda ini menyembah Tuhan yang Esa. Dia tidak berani menyebut dengan agamanya. Mengapa? Kan nggak mungkin nyebutin agama Kristen, kemudian ayatnya masuk di dalam bagian dari Al-Quran. Bisa melihat betapa ini ya, betapa susahnya para penafsir waktu itu. Itu ya. Betapa susahnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang masalah tempat. Ya, masalah tempat.
Kalau kemudian tempat itu di kota Efesus, Efesus ini sekarang daerah Turki. Daerah Turki ini baru mengenal atau didatengin oleh Khalifah Islam, ya, yaitu sekitar tahun 600-an, 620, 630. Atau ya ada orang yang berkata tidak mungkin ini karena ini Islam lagi berkembang di Mekah. Kemungkinan tahun 700-an. Paling mungkin itu tahun 700. Nah, kalau peristiwanya tahun 700, pertanyaannya, 7 pemuda tadi agamanya apa? Itu. Kalau itu di kota Efesus agamanya apa? Gitu. Begitu juga dengan kota-kota yang lain. Yang paling masuk akal adalah Gua Rajib di wilayah Amman, Yordania. Nah, Gua Rajib ini nanti ada cerita sendiri. Ya, saya ngomong langsung aja ya biar nggak berlama-lama. Gua Rajib ini adalah gua yang dibangun oleh Raja Kristen, gitu, oleh penguasa Kristen pada saat itu. Di mana gua ini dibangun memang ada kisahnya ini. Ini ada kisahnya, cerita ini ada kisahnya. Dan di atasnya ini dibangun gereja. Itu problemnya. Gitu. Ini dibangun gereja nih. Ubah gereja ya. Gereja itu salib. Nah, ini dibangun gereja. Jadi wilayah ini sampai sekarang, ya, sampai sekarang mereka mengerti bahwa di atas gua ini itu ada gereja. Sampai di sini mungkin masih bingung ya. Terus ya apa terus kan? Nah, pertanyaannya, nah sekarang saya buka. Pertanyaannya, apakah gereja atau kekristenan purba mengenal kisah ini? Mengenal cerita ini karena di Alkitab kita tidak pernah tahu ada kisah ini. Tidak pernah ada di dalam Alkitab itu. Kisah ini harus diakui memang ada di kisah-kisah gereja purba atau gereja kuno atau gereja mula-mula. Tetapi itu hanya sebuah legenda. Gitu ya. Hanya sebuah legenda, hanya sebuah hikayat. Kalau bahasa kerennya itu hanya sebuah mitos. Mitos ini sangat populer di gereja timur. Nah, mitos ini berkembang pada tahun 5 Masehi, abad ke-5. Artinya tahun 600. Nah, pada tahun 600 ini agama Islam mulai awal-awal ini mulai ada memang. Karena Islam berkembang mulai tahun 620 sampai 630. Jadi kisah ini cukup populer waktu itu. Siapa yang menyampaikan awalnya? Gereja. Oleh karena itu kisah-kisah itu sebenarnya kisahnya mulai dari nama, sejarahnya, tempatnya, semuanya berbau Kristen. Gitu. Tapi ingat ya, ini bagi gereja dianggap sebagai sebuah legenda. Gitu. Maka kemudian ya, oleh gereja mula-mula itu kisah ini diabadikan dalam buku, dalam sebuah buku. Ya. Judulnya adalah Al-Kafi fi Al-Masadir Al-Suryaniyah atau cerita kaum penghuni gua dalam sumber Kristen Syria. Artinya buku ini adalah sebuah buku cerita fiktif. Mengapa buku ini dibuat? Cerita fiktif ini dibuat, ya kita tahu lah. Orang kalau penyair ya, membuat sesuatu itu kan dilebih-lebihkan. Jadi pada saat itu dibuat supaya orang Kristen itu mereka jangan pernah melepaskan iman mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka dikejar-kejar dan akhirnya masuk gua, gitu ya, masuk gua, percayalah Tuhan bisa menyelamatkan kita. Kira-kira waktu itu pesannya gitu. Nah, buktinya kisah ini kemudian 7 pemuda itu dibangunkan kembali, gitu ya, dibangunkan kembali. Tetapi kalau di Kristen bukan 309 hari, 200 tahun kemudian. Kisahnya kemungkinan ya, setting kisahnya dibuat kira-kira pada abad yang pertama, sekitar tahun 95 sampai 100. Ketika orang Kristen diuber-uber oleh kaisar pada saat itu, gara-gara dituduh mereka membakar kota Roma. Jadi mereka dikejar-kejar dan mereka bersembunyi di katakombe. Masih ingat ya, katakombe, kuburan-kuburan itu. Mereka sembunyi di situ.
Nah, sembunyi di situ bertahun-tahun nggak keluar, ya pasti mereka mati kan. Nah, tetapi muncullah sebuah legenda untuk memperkuat gitu ya. Kisah-kisah ini fiktif untuk memperkuat iman mereka bahwa mereka bisa dihidupkan 200 tahun kemudian. 200 tahun itu adalah peristiwa kira-kira tahun 300-an, ya, 300 sekian ketika Kaisar Theodosius, nah, ketika Kaisar Theodosius sudah menjadi Kristen, dia menulis edik atau peraturan undang-undang bahwa semua jajahan Romawi harus jadi Kristen. Nah, ketika pemuda ini bangun dan kemudian mereka bangun begitu ya, keluar dari situ. Nah, kemudian uangnya dibelikan, mereka lapar kan, uangnya dibelikan di warung terdekat atau orang jualan terdekat. Ternyata mata uang yang 200 tahun yang lalu nggak laku. Nah, karena itulah maka kemudian mereka si 7 pemuda ini dibawalah ke pemimpin, baik ke raja maupun ke uskup. Waktu itu raja sama uskup begitu dekat. Nah, kisah itu kemudian dipercaya menjadi kisah yang untuk dipakai untuk kegiatan misi, supaya orang Kristen tidak pernah melepaskan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, itu merupakan sebuah kisah heroik, bahwa ada pemuda yang bertahan pada saat masa-masa penganiayaan dan dilindungi Tuhan sampai 200 tahun kemudian. Nah, itu merupakan sebuah kisah heroik. Jadi ingat ya, bagi orang Kristen, kisah ini bukan kisah kosong. Memang ada kisah itu, tetapi sifatnya hanya sebagai hikayat, sebagai mitos atau legenda saja, agar seseorang giat melakukan kegiatan misi. Wah, dan cerita ini berkembang cukup besar pada saat itu. Dan akhirnya teman-teman kita yang muslim menangkap cerita legenda, cerita mitos itu sebagai sebuah hal yang luar biasa. Maka dibuatlah satu ayat khusus, yaitu ayat Al-Kahfi. Begitu, ya. Bisa nangkep ya dari sini ya. Nah, ini saya perlihatkan perbedaan antara peristiwa ini dari cara pandang. Kalau dari Islam nama-namanya adalah demikian dan ditambah seekor anjing. Begitu ya. Yang kedua, kalau di Kristen nama-namanya itu ada perbedaan ya. Tetapi yang menunjukkan hal yang sama adalah ada us-usnya di belakang. Nama itu sama sekali bukan nama yang berbau Semitik atau berbau Arab atau bahkan Israel. Nama itu sangat Yunani banget. Jadi itu sudah pasti tidak mungkin orang yang beragama Muslim. Itu pasti beragama Kristen pada saat itu, karena hanya satu-satunya agama yang dianiaya pada saat itu Kristen, itu yang dikejar-kejar. Nah, raja yang kejam itu, ya, raja yang kejam kalau di dalam Islam namanya Dakianus, kalau di Kristen Dakius, hampir mirip ya, oke lah. Nah, ini yang beda. Yang beda, kalau menurut Islam lama di guanya itu adalah 309 tahun. Kemudian di Kristen 200 tahun. Nah, sementara tadi lokasinya, ya menurut Islam, itu lokasi kejadiannya itu di Yordania. Kalau Kristen, karena ini legenda, nggak pernah ada. Memang tidak dicatat di mana lokasinya. Oleh karena itulah, raja pada saat itu membangun sebuah tugu, sebuah peringatan, supaya kisah ini bisa diingat terus. Begitu ya. Maka dibangunlah itu di daerah Aman, Yordania, karena termasuk kekuasaannya Theodosius. Ada gerejanya di atas, kemudian ada kisah-kisah itu tertulis. Ya, tulang-tulangnya dari mana? Karena yang dipakai adalah katakombe, bekas gua katakombe pasti ada tulang di situ. Begitu ya? Di situ ada tulang. Nah, dibuat semirip mungkin dengan kisah ini. Dan sayangnya ini sama teman-teman muslim kita dianggap sebagai sebuah bukti bahwa itu adalah tempat yang memang dihuni benar-benar oleh pemuda-pemuda dari Efesus tadi. Jadi kisah ini menurut hikayat Kristen sekarang. Kita melihat dari sekali lagi ya, saya berikan hikayat supaya teman-teman atau adik-adik semuanya tahu bahwa ini adalah kisah fiktif, gitu ya. Yang pertama, para pemuda itu merasa tidur dalam hitungan jam atau hari, padahal mereka tidur selama 200 tahun. Nah, mereka masuk dalam gua sekitar tahun 249 sampai 267 dan tidak pernah keluar lagi sampai tahun 447 ketika Theodosius II berkuasa. Jadi bukan abad yang pertama ya. Ya menurut
penganiayaan juga sih. Kristen masih penganiayaan. Dan itu yang dianiaya Kristen, Islam belum ada ya. Nah, para pemuda ini pada saat mereka itu dibangunkan, terkejutnya justru ketika mereka melihat salib itu sudah ada di mahkotanya raja. Gitu, di mana-mana dia lihat salib. Hebat ya. Dulu kami dikejar-kejar gara-gara salib itu. Itu. Tetapi sekarang dipakai salah satu orang yang bernama Agius. Mereka berkata, ketahuilah Baginda kepada raja bahwa Tuhan kami telah membangkitkan kami demi paduka sebelum kebangkitan pada akhir zaman. Oleh peristiwa itu di gereja mula-mula. Peristiwa itu sebenarnya mau bilang, nanti Tuanku Raja pun akan dibangkitkan sama seperti kami bisa dibangkitkan. Mengapa peristiwa itu penting? Karena pada saat itu, baik orang Romawi, orang Yunani nggak pernah percaya kalau ada orang mati kemudian bangkit. Gitu ya, nggak percaya mereka. Mereka percaya bahwa orang mati itu musnah sudah hilang, musnah seperti binatang gitu. Maka di kisah ini ditekankan masalah kebangkitan. Bahwa nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Wow, keren ya. Nah ini saya tunjukkan guanya kira-kira. Kalau pergi ke Yordania nanti ketemu sama bangunannya. Ini banyak teman-teman Muslim yang ke sana. Mereka sampai nangis tuh datang di situ itu. Karena mereka merasa ini loh bukti kebenaran Al-Quran gitu. Nah, ketika raja diberitahu oleh Agius tadi, Kaisar sangat bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Setelah mereka memberitahu kepada Kaisar, mereka diwafatkan kembali oleh Tuhan. Sementara Kaisar akhirnya membangun gereja dekat gua tersebut. Jadi yang bangun Kaisar. Begitu ya. Jadi saudara-saudara, dari sini kita mengerti. Dari sini kita sangat paham sekali. Ya, sangat memahami sekali. Bahwasanya, kalau bagi gereja mula-mula waktu itu adalah sebuah kisah-kisah dongeng, hikayat, kisah-kisah legenda, mitos, oleh teman-teman kita itu ditangkap sebagai hal yang serius. Bahkan ini sangat serius sekali. Karena untuk hal ini mereka membuatkan satu surat khusus. Dan itu harus diamalkan oleh mereka, karena ini mengandung 5 keutamaan. Jadi bisa dibayangkan ya, saudara-saudara semuanya ya. Wow, betapa kebenaran Alkitab itu luar biasa. Pertanyaannya itu kenapa Alkitab tidak mencatat? Sederhana kan? Kok Alkitab nggak ada? Karena ini cuma memang cerita legenda, cerita mitos. Gitu. Itulah sebabnya Alkitab kita itu tidak mencatat, tidak pernah mencatat hal itu. Nah, tetapi begini, ya, Ada satu hal yang mesti harus saudara-saudara ketahui semuanya. Bahwasanya Al-Quran ketika menulis sebuah legenda, ya kalau saya bilang sebuah cerita ya, mungkin kalau legenda bagi kita kan, bagi teman-teman kita itu sebuah kisah, ya menulis sebuah kisah, itu mereka tidak menulis dalam ruang yang kosong, ruang yang hampa. Artinya mereka tidak tahu apa-apa gitu, pokoknya nulis sebuah karya sastra, bukan. Itu ada sumbernya. Dan kita tahu dari cerita dari surah Al-Kahfi 18 atau surat Al-Kahfi tadi atau surah yang ke-18, ternyata sumbernya juga dari gereja juga. Cuma bedanya kalau dari gereja ya itu tidak tertulis sama sekali di dalam kitab. Tetapi di dalam pemahaman teman-teman kita yang muslim itu tertulis gitu. Ya mereka menganggap bahwa orang Kristen pun juga ini menulis kisah itu, padahal kita sama sekali nggak menulis. Nah, dan tadi karena kisahnya itu cuma dicomot begitu saja, rupanya mereka lupa mengislamkan tokoh-tokohnya yang ada di situ. Tapi kalaupun diislamkan juga agak susah ya, karena tahun-tahunnya sejarahnya itu tidak sama dengan sejarah Islam. Kalau sejarah Islam nggak pernah sampai dianiaya penguasa begitu ya. Tapi Kristen pernah mengalami. Maka berbahagialah saudara, ketika kita mendapati kenyataan bahwa kita pernah dianiaya, gereja pernah dianiaya, karena bukti sejarahnya itu bisa menjadi cukup kuat. Nah, sekarang saya akan langsung masuk kepada hal yang mungkin dulu pernah saya ajarkan, tapi mungkin ada yang belum pernah tahu ya, karena baru ikut ya.
Itu artinya semua kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran yang tidak sama dengan Alkitab, bukan berarti itu mereka ngarang sendiri. Gitu ya. Kan kita itu kan berpikir, itu teman-teman Islam itu dari mana sih? Kisah-kisah yang tidak sama tentang Isa Al-Masih itu dari mana mereka dapat? Mereka bukan mengarang sendiri, tapi ada sumbernya. Oke, mari saya tunjukkan. Nah, ini belum selesai ya, tadi masih setengah. Biasanya kalau saya nyalain itu dikira udah selesai. Belum, saudara ya. Oke, belum selesai. Saya cuma mau menunjukkan bahwa kisah hikayat, kisah legenda ini, mitos ini bisa masuk jadi bagian dari dalam Al-Quran begitu loh. Nah, jadi bisa bayangkan ya, buku kitab suci itu seperti apa. Oke, lanjut. Nah, ini saya tunjukkan. Mari ya. Kisah-kisah yang merupakan kisah milik dari Al-Quran, hikayat dalam Al-Quran, yang bersumber dari kitab lain. Saya mesti beritahu kitab lain ya, supaya kita bisa membedakan antara Alkitab dengan apokrifa. Gitu. Apa apokrifa? Kitab-kitab liar. Ya. Yang pertama ini adalah 3 hal, ya paling tidak ada 3 hal ini ya, yang sering sekali kita dengar, sering sekali kita baca, begitu ya, bahwa di dalam pemahaman teman-teman kita yang Muslim, Yesus itu ketika masih anak-anak bayi, dia sudah bisa berbicara. Itu ada di surah Maryam 29 sampai 31. Nah, itu bukan berarti mereka ngarang sendiri, bukan. Mereka mengambilnya itu dari Injil apokrif atau Injil liar. Namanya Injil Yakobus, ya. Jadi tidak mungkin kita menyebutkan nama Injil Yakobus karena karena Yakobus sudah ada ya, surat Yakobus. Ini Injil apokrif Yakobus atau disebut Injil Al-Tufulia kalau dalam bahasa Arab, ya, Injil Al-Tufulia. Kisah ini sudah ada. Kisah ini tentang Yesus yang bayi, ya, dan ketika ditanya oleh tokoh-tokoh agama pada saat itu, oleh imam-imam begitu ya, siapa anak ini? Gitu. Anak ini ngomong, ya, aku adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada umatku Israel, ya imam. Begitu ya kira-kira ngomongnya seperti itu. Jadi masih bayi itu Yesus ngomong. Itu ada di dalam Al-Qur'an, yaitu di surah Maryam 29:31. Nah, kita yang mendengar ya, kita yang Kristen mendengar itu jadi lucu loh, kok ada? Sekarang tidak, mereka mengambilnya dari Injil Apokrifa. Artinya dari sini saya mau bilang bahwa perjumpaan Islam dengan Kristen di awal-awal mereka berjumpa, ya maksudnya berjumpa bukan ketemu gini ya, enggak. Islam mengambil beberapa bagian di dalam kekristenan, itu yang diambil sumber-sumbernya itu sumber-sumber legenda, hikayat, dan Injil-Injil apokrif. Tetapi juga ada kisah-kisah di dalam Alkitab juga diambil, yang sama juga diambil ketika Maryam, Siti Maryam itu perawan, gitu. Itu ambilnya di dalam Alkitab, gitu ya. Jadi semua sumber diambil. Jadi dari sini kita sangat mengetahui sekali, sangat jelas sekali, bahwasanya pada saat itu terjadi perjumpaan antara Injil-Injil apokrif dengan Islam. Jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan, ya Kristen seperti apakah yang mempengaruhi Nabi Muhammad pada saat itu, gitu ya. Kekristenannya belum bisa jadi ya, bisa jadi bukan kekristenan yang benar dan itu sangat kuat sekali. Mengapa? Karena kalau kekristenannya benar, artinya kekristenan yang berasal dari bapak-bapak gereja, dari gereja-gereja yang pada saat itu disebut gereja yang Katolik ya, bukan gereja Katolik, gereja yang Katolik yaitu gereja yang universal, maka tidak akan mungkin mengambil dari Injil apokrif Yakobus, karena Injil itu sudah ditolak oleh gereja pada abad-abad pertama. Gitu ya. Konsili Nikea, Konsili Kalsedon itu menegaskan kembali bahwa kitab-kitab seperti Injil Yakobus itu ditolak. Tetapi kitab-kitab ini ceritanya masuk di Al-Qur'an. Nah, ada lagi kisah yang paling sering kita dengar, yaitu di mana Nabi Isa bisa melakukan mukjizat, yaitu bisa merubah tanah liat menjadi burung. Itu ditiup menjadi burung. Itu ada di dua tempat ya, di Ali Imran 49 dan Al-Maidah 110. Kisahnya didobel di 2 tempat. Gitu. Jadi ketika itu
Nabi Isa mengambil ini tanah, kemudian dibuat gambar burung-burungan dan ditiup. Dan disitulah menjadi burung beneran hidup. Itu. Nah, kisah ini diambil dari Injil Apokrif Thomas atau Injil Thomas. Injil Thomas ini adalah Injil yang keluarnya pada abad yang kelima atau tahun 600. Artinya, ya, itu terjadi 500 tahun setelah Alkitab itu sudah ditutup kanonnya, sudah tidak ada lagi kanon yang ditambahkan, nggak ada. Maka muncul. Oleh karena itulah mengapa, saudara-saudara semuanya, Injil Thomas itu kita tolak. Kita tolak. Masalahnya bukan permasalahan itu tidak cocok atau tidak, ada kisah yang dimana Isa merubah tanah liat. Bukan itu. Tetapi masalahnya Injil ini ngaku Injil tapi dibuat pada abad yang kelima. Kan nggak mungkin. Siapa? Pakai nama Thomas, memang benar murid Tuhan Yesus. Thomas yang ragu-ragu ketika Tuhan Yesus selesai disalib, bangkit, itu kemudian dia ragu-ragu kan. Nah, dia tidak percaya kalau Yesus bangkit, kemudian Tuhan menunjukkan tangannya, ini cucukkan. Nah, kan Thomas pasti sudah mati, sudah meninggal waktu itu. Gitu. Ya pasti ini bukan Injil. Selain itu isinya juga berupa legenda. Tuhan Yesus tidak mungkin membuat burung dari tanah liat. Mengapa? Karena setiap mujizat, setiap hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa, pasti ada tujuannya. Nggak mungkin Tuhan melakukannya iseng. Nggak mungkin. Tetapi Tuhan melakukan itu dengan tujuan. Maka saya tegaskan ya sekarang ya kepada teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya, ya, ketika kita memiliki kekristenan atau kita Kristen itu, kita jangan kejar mujizat. Nah, ya, banyak orang ke gereja itu mengejar mujizat. Cari gereja yang bisa mendatangkan mujizat. Mujizat itu bukan tujuan. Mujizat itu hanyalah tanda. Kata mujizat di dalam Alkitab kita kan menggunakan kata simeon. Artinya adalah tanda. Tanda yang menyatakan bahwa Allah kita berkuasa. Tapi masalahnya sekarang gereja itu banyak yang mengejar mujizat. Makanya gereja yang pakai acara-acara kesembuhan dan lain-lain itu rame. Gitu ya. Dan yang kedua, saya minta ya adik-adikku di sini semuanya, tolong jangan kagetan. Waduh, lihat ada orang kayak sakti gitu ya. Pendeta sakti bisa merobohkan orang dari jauh. Wih, hebat nih pendeta nih. Nah, ada bahkan pendeta bisa menyembuhkan orang sakit, itu kita kira hebat. Saudara, siapapun yang Tuhan pakai itu bisa termasuk saudara semuanya. Kita bisa mendoakan orang sakit dan orang itu bisa sembuh. Bahkan bisa mati sekalipun. Begitu. Bisa. Artinya kita ini manusia biasa. Yang berkuasa adalah Tuhannya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang menganggap dirinya bisa menyembuhkan orang dan dia menganggap orang yang paling dekat dengan Tuhan, itu masalah. Dia menganggap dirinya ini adalah orang tangan kanannya Tuhan, sehingga Tuhan memberikan mujizat seperti itu dan dia hamba Tuhan yang hebat. Saudara, tidak. Matius 7:21 sampai 23 menyatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada akhir zaman nanti akan ada orang berkata, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Aku sudah mengusir setan, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Maka Tuhan berkata, ya, pergilah, aku tidak pernah mengenal kamu, kamu semua pembuat kejahatan. I never knew you. Aku tidak pernah mengenal, ginosko. Ginosko itu artinya adalah aku tidak pernah merasakan. Gitu. Mengenal bukan hanya mengenal secara pikiran, tapi ginosko, merasakan. Itu tidak pernah merasain kamu, tidak pernah merasakan hidupmu. Gitu. Tuhan ngomong kayak gitu tuh di ayatnya. Artinya kita jangan terlalu silau ya kepada mujizat-mujizat. Tujuan kita bukan mujizat. Kekristenan yang benar itu tidak mengejar mujizat. Kekristenan yang benar itu mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mujizat pasti akan mengikuti. Bukannya saya ngomong gini, saya nggak percaya mujizat. Saya sangat percaya mujizat. Tapi mujizat yang akan mengikuti kita. Gitu.
Kalau kita tidak terima mujizat, tidak jadi masalah. Yang penting kita serupa dengan Kristus. Itu maksud saya. Nah, yang ketiga, hikayat Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ini ada ini di surah Maryam 22 sampai 25. Jadi surah Maryam sebelum yang di atas ini. Ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Injil Pseudo Mateus atau Injil Matius yang palsu. Pseudo itu palsu ya. Jadi pada abad yang kelima, sekitar tahun 600, tiba-tiba muncul namanya Injil Matius. Injil Matius ini hendak menggantikan Injil Matius yang asli yang kita miliki. Tetapi ada masalah. Ketika di sana di Injil Matius yang palsu ini, masalah pertama adalah dia baru dibuat pada abad yang kelima. Terlihat sekali dari tinta, dari bahasanya, begitu ya, kelihatan banget. Dikatakan di sana bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ini benar-benar menentang cerita sebenarnya. Kita kan tahu ya, sebentar lagi kita akan Natal, bahwa Yesus lahir di palungan. Gitu. Di palungan. Bukan di bawah pohon kurma. Nah, apa sih yang dimaui oleh Injil Pseudo Mateus ini? Pseudo Mateus ini seolah-olah mau memindahkan tempat Tuhan Yesus lahir tidak di Bethlehem. Nah, Bethlehem nggak ada pohon kurma. Gitu ya. Bethlehem banyak rumput, padang, begitu. Hendak mengalihkan, bayangkan. Kalau tempatnya bisa dialihkan, maka nubuatan Alkitab kan tidak terjadi. Gitu. Asik ya. Bentar, ini nanti pertanyaan-pertanyaannya saya baca ya, nanti terakhir dulu ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, ini contoh. Ya. Ini adalah contoh buku apokrif atau pseudograf. Ya, yang tadi saya sebutkan Injil apokrif Yakobus. Bayangkan coba, tulisannya ini sudah kayak Alkitab kodek asli atau buku kitab yang asli itu. Tulisannya pakai Anshil atau tulisan Yunani yang huruf besar yang tidak ada spasinya. Ini hampir mirip seperti tulisan-tulisan ini ya, tulisan kodeknya Alkitab ya, kodek Vatikanus begitu, itu mirip susunannya. Tapi masalahnya ceritanya nggak benar gitu. Nah, ini Injil Apokrifa Tupuliah, Injil masa kanak-kanak Yesus. Coba, ini berasal dari abad keberapa? 7 Masehi. Nah, ini adalah sumber legenda bahwa Isa sudah bisa bicara ketika masih dalam ayunan ibunya, tadi yang saya cerita tadi. Ini Injilnya ngambil dari sini. Injil Tupuliah, berbahasa Arab Injilnya. Nah, kemudian ini ya saudara-saudara, saya. Injil apokrif Yakobus ya, ditulis, nah ini keren ya. Ini ditulis tahun 150 Masehi, abad yang kedua. Dalam bahasa Yunani, sumber legenda Bunda Maria yang dipelihara di bait Allah oleh Zakaria dengan cara membuang undi. Ada di Ali Imran ayatnya 35 sampai 37, 42 sampai 44. Loh, tahunnya tahun 150. Tahun 150 itu justru kanon sudah ditutup. Tidak ada lagi penambahan kanon. Itu. Jadi, ya, Yakobus ini, Injil Yakobus ini pasti apokrifa. Mengapa? Karena Yakobus itu pasti sudah meninggal di usia di bawah tahun 100. Yakobus itu adiknya Tuhan Yesus ya. Adiknya Yesus yang menulis surat Yakobus yang menjadi uskup di Yerusalem. Nah, si Yakobus ini kan usianya ya, kalau adiknya Yesus ya paling terpaut berapa lama sih? 5 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, kalau sudah tahun 1 Masehi masih hidup 100 tahun kan ya mungkin. Apalagi ini Injil Yakobus diciptakan atau dibuat pada tahun 150, ya nggak mungkin. Gitu. Nah, ini adalah ini ya, isinya Injil Tupuliah ya, isinya Injil Tupuliah. Ini dibandingkan dengan surat Quran surah Maryam ayat 29 kepada 31. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Kemudian Isa menjawab, sesungguhnya aku seorang hamba Allah, diberikannya lah kepadaku Alkitab dan dijadikannya aku seorang nabi, gitu ya. Dan dijadikannya seorang yang berkati di mana aku berada. Ini Yesus kecil nih yang ngomong. Dan aku diperintah untuk sholat.
dan membayar zakat selama aku masih hidup. Gitu. Dalam buku Yosefus, ya, yang hidup pada zaman Kristus, sementara orang menyebutnya Kaifas, disebutkan bahwa Yesus berbicara ketika masih dalam gendongan dan berkata kepada Maryam ibunya, nih, menurut buku Apokrifa ini, sesungguhnya aku ini Al-Masih, anak Allah, yang engkau lahirkan sesuai dengan kabar gembira yang disampaikan malaikat Jibril, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan semesta. Gitu. Jadi ketika dalam gendongan, Yesus ngomong, ini mengambil dari Injil Tupulia yang dibuat pada abad yang ke-7 Masehi. Gitu. Nah, ini lanjutannya tadi ya. Lanjutannya dari yang kita bicarakan tadi. Ini adalah mukjizat Yesus mencipta tanah menjadi burung yang diambil dari Injil Thomas. Nah, ini gini nih bunyinya. Konon kanak-kanak Yesus ketika berusia 5 tahun sedang bermain-main di gerbang jalan. Ia mengumpulkan air yang kotor dan dibuatnya menjadi jernih. Wah, mukjizat air kotor jadi bening. Dan dilakukannya hanya dengan satu kata. Lalu diambilnya sebagian tanah dan dibuatnya 12 bentuk burung-burung. Padahal hari itu adalah hari Sabat. Ketika Yesus melakukan itu, bersama dengan dia banyak anak kecil bermain. Sampai ada seorang Yahudi yang mengetahui apa yang diperbuat Yesus pada hari Sabat. Maka pergilah orang Yahudi itu kepada Yesus dan berkata, lihat anakmu, dia bermain-main di genangan air, mengambil lumpur tanah, yang dijadikannya 12 burung, padahal perbuatan itu jelas melanggar kesucian hari Sabat. Lalu datanglah Yesus ke tempat di mana Yesus bermain-main sambil berteriak, katanya, mengapa kamu membuat semua hal ini pada hari Sabat, hari yang melarang kita mengerjakan sesuatu? Maka Yesus melepaskan dari tangannya satu demi satu bentuk burung dan berkata, pergilah. Maka terbanglah dan menjadi burung sungguh-sungguh. Tercenganglah orang Yahudi ketika melihat semua kejadian ini dan ketika meninggalkan tempat itu, dan dikabarkan semua yang dilakukan Yesus. Jadi yang Yesus lakukan ini pamer, gitu ya, pamer kekuatan karena dia dimarahi, maka dia pamer kekuatan dengan membuat burung itu hidup beneran. Nah, ini tidak ada di dalam Alkitab kisah ini. Mengapa? Karena ada di Injil Thomas, gitu ya. Lanjut, masih berlanjut. Dan tinggal satu. Ya. Nah, ini adalah mukjizat ketika Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Menurut surat Maryam 22 sampai 25. Ya. Fahamalatu fa'in tabassat bihi makanan khasiyah fa'ajaha al-matu illa jis al-naki qalat ya laitan jimitu qoblak hadsa waktunya nasyaman siyat. Ya, artinya, langsung artinya saja ya. Maka mengandunglah Maryam dan mengasingkan diri ke tempat jauh. Dan rasa sakit akan melahirkan anak, memaksanya bersandar pada pohon kurma. Gitu. Jadi Maryam itu waktu itu jalan, mengasingkan diri ke tempat jauh dan bersandar pada pohon kurma. Katanya, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka berserulah dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Saudara, kalau ingat kisah ini, masih ingat ya, ketika kita belajar kemarin tentang Hagar, ini kisahnya mirip, gitu. Mirip sekali dengan kisah Hagar, di mana mengandung, kemudian diusir, begitu. Dan kemudian disuruh kembali sama malaikat Jibril. Nah, nih Injil Pseudo Matius, ya, kitabnya juga sudah ada, ditulis pada abad yang ke-5. Sama, ini ya, di Injil Pseudo Matius. Maka kata bayi Yesus yang ada di pelukan dari ibunya, perawan Maryam, wajahnya tersenyum. Wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu untuk memberi makan ibuku dengan buah segarmu. Maka apa yang dilakukan pohon itu? Pohon itu mendengar dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam. Lalu makanlah mereka semua dari pohon-pohon itu. Setelah ketika mereka sedang mengumpulkan buah-buah itu, pohon itu masih menunduk, menunggu perintah selanjutnya. Kemudian Yesus berkata, angkatlah dirimu, wahai pohon korma, dan satukanlah dirimu dengan pohon-pohon Bapakku yang di surga. Tetapi bukalah akar-akarmu dan berikan airmu kepada tanah untuk menyegarkan kami di sini. Demikianlah mereka telah memakan dari buah kurma itu dan meminum air segar yang keluar dari akar-akar pohonnya. Dan ketika mereka melihat air itu, mereka mengisi kantong airnya penuh, maka disegarkan dahaga mereka. Mereka sangat senang dan memuji Allah. Ini menurut buku Pseudo Gospel atau Injil palsu Matius. Tetapi kisah-kisah ini, saudara-saudara semuanya, ya, kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang memang ada di dalam Al-Quran.
dan Injil tidak mencatat. Dari sini saya mau menegaskan kembali kepada adik-adikku semuanya, teman-teman semuanya yang ada di sini, ya, betapa luar biasanya Alkitab. Alkitab kita itu adalah Alkitab yang sejak abad yang pertama sudah tidak mungkin ditambahi Alkitab-Alkitab yang lain. Sudah tidak mungkin ditambahi oleh tulisan-tulisan yang lain. Mengapa? Karena bapak-bapak gereja tahu, kalau Alkitab ini kanonnya dibiarkan terbuka, maka nanti akan ada pada suatu saat akan masuk kitab-kitab yang liar seperti ini. Bapak-bapak gereja belajar banyak dari Alkitab Perjanjian Lama. Ketika konsili di Yamnia sekitar tahun 70 ya, tahun 74 gitu ya. Konsili di Yamnia. Ketika orang-orang Yahudi mereka berkumpul dan menetapkan kanon Alkitab Perjanjian Lama. Ketika pada saat itu banyak muncul kitab-kitab apokrifa yang isinya bagus-bagus. Ya. Ada kitab Henok, bagus sekali ya, saya pernah baca kitab Henok, itu isinya bagus. Tetapi masalahnya mengapa orang-orang Yahudi tidak mau menerima kitab Henok? Karena banyak hal yang bertentangan dengan Alkitab Perjanjian Lama. Padahal isinya bagus-bagus, saya pernah baca juga bagus. Gitu. Kemudian yang kedua ada Injil Yobel, ya, Injil Yobel. Itu isinya bagus juga, saya dua-duanya punya di rumah. Kalau mau nanti saya kasih. Tapi bagi yang siap baca ya, nggak siap jangan. Itu Injil Yobel saya punya. Itu isinya bagus. Mengapa tidak dimasukkan di kanon Perjanjian Lama? Karena banyak sekali yang bertentangan. Ada kisah-kisah mengenai malaikat yang kawin, ya,